Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fatimah Zahra dengan NIM 2323147. Di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran buatan saya yang berjudul tentang aspek-aspek pembelajaran bahasa Indonesia atau konten utama pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa saya memilih pembelajaran ini? Karena menurut saya pembelajaran ini itu sangat penting buat SDMI karena berisi tentang mendengar, menyimak, membaca, dan mendengarkan. Jadi, untuk tahu kelanjutannya, mari kita lihat videonya. Hai, jadi di sini kita akan membahas apa saja itu aspek-aspek pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia itu diberikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan mencakup tentang 4 aspek penting berbicara, menyimak, mendengar, dan menulis. Terus selanjutnya, apa itu komponen utama? Ada yang tahu tidak? Komponen utama itu adalah pembelajaran yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan efektivitas proses pembelajaran. Dengan memiliki konten yang tepat, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konten utama pembelajaran juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kreatif, dan analitis. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang aspek-aspek pembelajaran bahasa Indonesia. Yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya aspek-aspek pembelajaran bahasa Indonesia ini diberikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yang isinya sangat penting sekali. Yang pertama ada berbicara, menyimak, mendengar, dan menulis. Yang poin pertama ada berbicara. Berbicara itu penting apa enggak? Suara kita itu penting untuk didengar apa enggak? Penting ya. Jadi, ayo suaramu didengar. Jadi jangan malu-malu untuk berbicara. Sebelumnya, tahu tidak berbicara itu apa? Berbicara itu adalah menyampaikan pikiran dan perasaan lewat ucapan kita, bisa lewat cerita, tanya jawab, kasih pendapat, atau bahkan ngelawak, ngelucu gitu ya. Jadi kita berbicara itu penting banget untuk diajarkan kepada anak SDMI. Karena apa? Karena biar zaman sekarang itu biasanya dianggap ada bahasa kayak introvert ya. Biar nggak introvert kayak bocil yang di pojok ini, kita itu harus mengajarkan untuk anak-anak itu untuk pede dalam berbicara, untuk pede menyampaikan perasaannya, pede untuk menyampaikan pendapat dia seperti apa gitu. Karena manfaat berbicara itu untuk melatih kepercayaan diri, menjadi lebih berani mengungkapkan ide, untuk menyampaikan ide, dan bisa mengobrol asyik dan sopan sama siapapun. Jadi, berbicara itu tidak hanya untuk berbicara yang kayak iya atau tidak atau apa. Bicara itu kita bisa menyampaikan perasaan kita yang sedih, senang, atau ingin menyampaikan ide-ide, atau misal seperti ini. Untuk berbicara kepada teman, aku punya pendapat nih, bagaimana kalau kita seperti ini saja, seperti itu. Bisa kita menggunakan bahasa kita agar asyik bersama teman-teman, biar nggak kayak, ih kamu nggak asik deh, kamu nggak pernah ngomong, pendiam mulu, biar tidak seperti itu. Kita harus mengajarkan anak-anak untuk pede berbicara seperti itu, atau public speaking, bahasa kerennya untuk anak-anak yang seperti kita Gen Z ya namanya. Itu bisa diajarkan kepada anak-anak SD agar tidak malu berbicara seperti itu. Yang selanjutnya itu poin kedua ada menyimak. Ya, menyimak ini tidak asing ya untuk didengar. Apa itu menyimak?
Menyimak itu lebih dari sekedar mendengar. Jadi menyimak itu nggak cuma ngedengerin guru ngomong, orang tua ngomong. Biasanya kalau kita lagi dimarahin ya, kalau kita lagi dimarahin itu suka diomongin sama orang tua, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu jangan cuma didengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri ya anak-anak. Kita harus mendengarkan, tetapi harus disimak juga. Disimak itu artinya didengarkan baik-baik biar lebih ngerti apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang diceritakan oleh siapapun itu, entah teman kamu, orang tua kamu, atau guru kamu. Jadi menyimak itu bukan cuma mendengarkan saja, tetapi dipahami apa yang beliau bicarakan, apa yang dia bicarakan, seperti itu. Nah, contohnya, guru bercerita tentang kancil yang cerdik. Kamu dengerin sambil bayangin ceritanya, terus kamu jawab, siapa tokohnya, apa masalahnya, bagaimana akhir ceritanya. Bukan cuma sekedar kayak, oh ibu guru cerita kancil, seperti itu doang. Kancil itu hewan, jadi kita harus memahami dalam cerita itu bagaimana alurnya, siapa tokohnya, udah pasti kancil ya, karena ceritanya sang kancil. Terus masalah si kancil itu apa? Pernah kan nonton film kancil? Film kancil itu banyak banget permasalahannya ya. Banyak banget permasalahan yang dia pecahin. Terus bagaimana akhir ceritanya? Bahagia kah? Sedih kah? Atau bagaimana? Terus kegiatan menyimak itu seru. Dengerin dongeng dari guru atau dari video. Jadi menyimak itu nggak cuma dari perkataan seseorang atau berbicaranya seseorang, tetapi bisa saja lewat video. Misal ada video pembelajaran seperti yang saya buat ini, itu bisa untuk disimak apa isi dari kesimpulan yang saya baca, seperti itu ya. Oh, kalau berbicara itu penting seperti ini. Oh, kalau menyimak itu penting agar kita paham, seperti itu ya. Terus ada juga menyimak itu berdasarkan gambar cerita yang kamu simak. Jadi menyimak itu juga bisa dari gambar. Misal nih, ada gambar. Di situ gambarnya sedang berwudu. Apa yang kamu simak dari gambar itu? Yang bisa kamu ambil seperti itu. Oh, tata cara wudu itu yang pertama tangan dulu. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada mendengar. Mendengar itu telinga kita itu siap siaga untuk menangkap pesan atau ucapan seseorang ya. Jadi telinga ini gunanya kan untuk mendengar, pasti sudah tahu dong. Tapi mendengarnya digunakan untuk sebaik-baiknya ya. Apa bedanya mendengar dan menyimak? Kalau menyimak itu tadi harus dicerna ya, tidak boleh keluar dari telinga kiri, masuk dari telinga kanan. Tidak boleh seperti itu ya kalau menyimak. Sedangkan kalau mendengar, itu kamu mendengar suara-suara di sekitar kamu harus fokus. Tapi menyimak itu kamu harus dengan perhatian penuh. Kalau kamu mendengarkan cerita, kamu mendengarkan nih, tapi kamu nggak menyimak dengan baik, pasti kamu bakal cepat lupa. Tapi kalau cuma mendengar saja, kamu menggunakan pendengaran kamu sih, fokus sih, tapi kamu bakal cepat lupa karena kamu nggak menyimak dengan baik, seperti itu. Menulis. Menulis itu adalah imajinasi atau cerita kamu bisa hidup. Apa itu menulis? Menulis adalah cara meluangkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Bisa lewat cerita, puisi, surat, bahkan daftar belanja. Nih misal, ibu kamu suruh kamu buat ngebeliin bawang putih, garam, sama minyak. Tapi kamu gak catet, padahal kamu orangnya pelupa. Kamu gak menulisnya gitu. Pasti kamu bakal lupa gitu. Terus menulis itu tuh bukan cuman sekedar menyalin dari buku terus disuruh menulis ulang di buku tulis, itu bukan sekedar seperti itu. Menulis itu diterapkan untuk kamu bisa
menulis isi hati kamu di dalam buku ini. Terus misal nih guru menyuruh kamu menyalin buku. Itu bukan cuma sekedar menyalin saja menulis, bahkan menulis ini bisa dianggap paling efektif untuk belajar. Karena apa? Kita menulis tapi sambil membaca, bener gak? Misal nih kita menulis imajinasi dan cerita kamu. Kamu membaca dalam hati, dalam pikiran kamu, dan kamu sambil menulis seperti itu. Itu sebenarnya paling efektif sekali ya, karena menulis itu kita bisa sambil membaca juga. Jadi kayak Ibu Budi menitip garam. Ibu Budi menitip garam. Nggak mungkin kamu diem bisu. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena biasanya anak SD itu cenderung sambil dieja seperti itu, sambil dibaca dalam hati, terus ditulis seperti itu. Nah, manfaat menulis ini sangat baik banget. Yang pertama, melatih otot pikiran berturut. Karena untuk menulis ini, otak kita itu jadi berpikir huruf B, huruf E seperti itu biar nggak salah nulis gitu. Jadi kita harus berpikir tadi aku nulisnya apa gitu. Tadi harusnya nulisnya apa seperti itu. Terus mengembangkan imajinasi juga. Jadi dalam menulis ini kita juga siswa itu harus memiliki imajinasi. Kalau kita ngalamun, nggak fresh nulisnya, bisa jadi tulisan itu tuh banyak yang salah ya, karena kita tuh nggak fokus, nggak punya imajinasi agar tulisan kita itu bagus, atau kita sudah menulis puisi atau cerita tetapi kita tidak memiliki imajinasi, itu nggak bakal jadi tulisannya ya. Terus selanjutnya itu ada menjadi cara mengekspresikan diri. Untuk mengekspresikan diri ini, kita itu di tulisan itu kita beranggapan bahwa kita sedang menuliskan isi hati, puisi, perasaan kita, seperti itu. Nah, jadi pesan apa yang bisa diterima dalam pembelajaran kali ini? Ya, bahwasanya hal-hal sederhana seperti mendengarkan, menyimak, menulis, berbicara, bahkan berbicara yang kita lakukan sehari-hari itu sangat penting untuk diajarkan kepada siswa SD atau MI. Karena apa? Zaman sekarang itu bahasanya introvert ya, anak-anak zaman sekarang itu bahasanya introvert, gak mau ngomong, pendiam gitu. Itu kita biar tidak ada generasi anak-anak yang malu bertanya di jalan seperti itu peribahasanya. Kita itu harus melatih mereka untuk pede dalam berbicara, terus bisa menyimak dengan baik isi pembicaraan atau cerita atau film gitu biar bagus gitu. Terus kita harus mengajarkan menulis biar tulisannya itu bagus, bagaimana biar dia bisa menuliskan imajinasi dia seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang berlibat yang tidak bisa dipahami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.